Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi kelas 12 farmasi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang obat imunomodulator dan vaksin. Ya, obat apa? Imunomodulator dan vaksin. Kita lihat penjelasan terlebih dahulu tentang imunomodulator. Imunomodulator berasal dari ilmu yaitu imunologi, imunis plus logos. Artinya adalah di mana logi itu kan ilmu ya atau studi tentang mekanisme biologis dari seluler, molekuler serta fungsional sistem imun. Ya, jadi intinya tuh kita berurusan dengan sistem imun. Apa saja sih yang di dalam tubuh kita yang terdapat dalam sistem imun? Ada molekuler, ada seluler, ada jaringan juga organ. Nah, untuk itu kita mengetahui tentang imunitas. Yaitu imunitas adalah proteksi dari suatu penyakit yang infeksi. Jadi proteksi. Jadi itu proteksi itu seperti menghalangi atau menjaga dari penyakit yang infeksi. Nah, komponen sistem imun itu terdiri dari tadi satu molekuler atau humoral yang terdiri dari komplement, interferon dan antibodi. Sering sekali kita mengenal dengan antibodi. Dua adalah seluler di mana ada fagosit, ada natural killer cell, T helper dan cytotoxic. Tiga adalah jaringan dan organ, ada limfoid primer dan sekunder. Limfoid primer terdiri dari bone marrow dan thymus, kelenjar getah bening dan tonsil. Pertama kita berbicara tentang antibodi. Apa itu antibodi? Di mana protein yang dihasilkan oleh sel beta berperan dalam sistem imun. Perannya yaitu menetralisir toksin dan virus. Ini antibodi ya. Ini adalah tempat kekuatan pertama dalam tubuh kita. Yang kedua adalah dalam mengaktifasi komplement. Komplement itu seperti apabila ada yang menurut tubuh itu harus dijaga, maka akan mengaktifkan organ-organ yang daya tahan tubuhnya kuat. Yang ketiga adalah opsonisasi pada proses fagositosis. Ini proses sel makrofag, fagositosis pada sel daya tahan tubuh kita. Kelas antibodi terbagi menjadi 5. Ya, kita tahu kan dalam tes-tes seperti rapid test sekarang ini atau seperti rapid test antibodi ada IgM, dikenal IgG, ada IgA, ada IgD dan IgE. IgM adalah pertama terbentuknya. IgG adalah konsentrasi terbanyak dalam tubuh. IgA itu harus disekresi oleh kelenjar dan mukosa. IgD sebagai reseptor sel beta dan IgE menangkap alergen atau reaksi alergi. Kalau udah sampai IgE ini, kalau apabila positif ya, garisnya lebih dari satu nyampe dengan IgE, ini sudah dikatakan antibodi kita sedang lemah. Apa itu respon imun? Pertama, terjadinya infeksi, yaitu di mana masuknya agen atau mikroba ke dalam tubuh. Lalu akan terjadinya respon imun, yaitu adalah suatu jawaban sistem imun terhadap masuknya benda asing dalam tubuh. Apa saja sih macam-macam respon imun? Terbagi menjadi respon imun non-spesifik atau alami, berasal dari pertahanan fisik kita, mekanik, kimiawi dan mekanik, fagositosis dan zat komplement. Ini yang berasal memang dari asli atau genetik dalam tubuh kita. Kalau respon imun yang spesifik itu yang dapat dari luar, seperti mengikat antigen, mengidentifikasi antigen, mendatangkan antibodi dan memusnahkan virus. Biasanya menggunakan vaksin atau menggunakan obat-obatan. Alat senjata dan cara pertahanan tubuhnya itu kita dalam tubuh itu dalam darah ada yang dinamakan leukosit atau sel darah putih yang terdiri dari ada limfosit, ada granulosit, sel fagositair mononuklear. Yang berikutnya ada sitotokin, ada interferon, interleukin dan tumor nekrosis faktor. Nah, tadi kan urusan tentang imunitas. Sekarang imunomodulatornya atau obatnya atau senyawanya yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh.
Apa sih syarat dari imunomodulator? Obat ini tuh harus secara kimiawi murni atau dapat didefinisikan secara kimia. Dan secara biologi dapat diuraikan dengan cepat, tidak bersifat karsinogenik atau kanserogenik. Keempat, baik secara akut maupun kronis tidak toksis dan tidak ada efek samping yang merugikan. Jadi apabila dikasih imunomodulator tidak boleh ada efek toksis atau efek samping. Kelima, tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil atau terlalu besar. Apa saja sih golongan imunomodulator? Ada imunostimulator, yaitu yang dapat meningkatkan respon imun. Contohnya vaksin BCG, interferon, interleukin, levamisol. Ada obat-obat alternatifnya, ada obat homeopati, ada fitoterapi berasal dari tumbuh-tumbuhan atau jamu, dan ada food supplement. Ini adalah golongan imunomodulator. Misalkan kalau saya tanya vaksin BCG sama dengan imunostimulator, jawabnya imunostimulator sama dengan imunomodulator. Food supplement sama dengan adalah obat alternatif. Obat alternatif sama dengan adalah imunomodulator. Yang berikutnya adalah imunosupresiva. Jadi imun dalam tubuh kita itu ada yang harus kita kuatkan, ada yang harus kita turunkan. Kenapa? Akan menjadi autoimun, penyakit imun itu namanya. Nah, obatnya ini adalah menggunakan imunosupresiva, zat atau obat yang dapat menekan aktivitas sistem imun biar tidak terlalu tinggi. Terlalu tinggi pun itu akan buruk, akibatnya akan bisa mengakibatkan autoimun. Obatnya apa saja? Ada glukokortikoid yaitu prednison, obat anaknya ya. Inhibitor calcinurin, anaknya cyclosporin dan tacrolimus. Ada anaknya antiproliferatif atau antimetabolik, cyclophosphamide, azitiopirin MTX dan mycophenolate mofetil. Keempat adalah antibodi muromonab CD3, ATG dan immunoglobin dan efavilumat. Itu adalah obat-obat imunosupresiva. Kita kenal dengan jenis-jenis kekebalan. Tubuh kita harus kebal karena kalau tidak kebal akan banyak infeksi penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang kita lagi heboh ya dengan COVID-19. Jadi kita ada yang dikatakan harus diimunisasi atau divaksin. Bedanya adalah imunisasi aktif dan pasif. Yang aktif imunisasinya adalah kekebalan tubuh yang diperoleh melalui penyuntikan dengan kuman patogen yang mati. Biasa anak-anak kecil ya diimunisasi. Kalau imunisasi pasif, kekebalan tubuh yang diperoleh melalui penyuntikan serum hewan yang mengandung antibodi spesifik dengan kadar tinggi. Apa saja sih penggolongannya? Ada vaksin, toksoid, serum, dan antitoksin. Bisa dilihat kalau vaksin sediaan aman dari kuman yang tidak ganas seperti BCG kering, cacar, hepatitis B, influenza, kotipa, pertussis, polio, rabies kering, dan tipus pes. Ini vaksin yang pada imunisasi ya. Ada toksoid, antitoksin yang telah diubah strukturnya hingga tidak toksis atau vaksin jerap difteri, vaksin jerap difteri pertussis, vaksin jerap tetanus, dan vaksin jerap difteri tetanus. Ada serum cairan darah yang terpisah setelah darah membeku. Ada serum anti rabies, serum anti bisa ular, anti HBS, imunoglobulin. Keempat adalah antitoksin, yaitu suatu antibodi yang dapat menetralkan sifat racun suatu toksin tertentu. Contohnya serum anti difteri, serum anti tetanus, dan diagnostika. Oke, ini adalah contoh-contoh dari obat-obat imunomodulator dan vaksin. Ya, terima kasih. Semoga kalian memahaminya. Ditonton terus videonya, diamati baik-baik. Ya, jangan lupa di-subscribe dan di-like ya YouTube-nya saya Dwitia Wulandari. Kenapa? Karena bisa saja banyak yang materi-materi lain karena kalian sudah kelas 12 untuk mereview materi-materi sebelumnya, karena nanti ujian akan dari materi kelas 10, 11 dan 12. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selalu sehat ya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.